Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amar Sulistyo di konten gabut sehari-hari. Masih tentang perkelincian, masih seputar tentang perkelincian ini. Selalu update tentang perkembangan kelinci-kelinci saya ini yang saya beli dari penjual kelinci yang ada di pasar Purwanegara. Ini kelincinya sedang saya beri makanan pisang ini, karena di tempat saya sedang banyak sekali pisang. Nah, ini pisang-pisang yang seperti ini yang bagian yang sudah dimakan kalong atau yang pinggirnya dimakan kalong itu ya saya berikan ke kelinci-kelinci saya. Tidak apa-apa, soalnya ya ini rata-rata kelinci lokal. Kalau diberi makan seperti itu insya Allah masih aman-aman saja, karena mengingat tentang daya tahan tubuhnya kelinci-kelinci lokal ini dan yang saya umbar ini, daya tahan tubuhnya itu sangat bagus sekali seperti itu. Jadi ini saya beri makan pisang-pisang. Ini semuanya sudah saya umbar. Ini ada yang jantan ini satu. Nah, ini nanti sepertinya yang jantan itu akan saya kandangkan lagi saja, karena yang jantan itu berusaha mengawini kelinci-kelinci betina. Kelinci-kelinci betinanya itu dikawini itu, soalnya kelinci jantannya sudah memiliki naluri untuk mengawini yang betina seperti itu. Ini kelinci-kelinci saya sedang bermain-main ini di sini, karena ya alhamdulillahnya ya saya punya lahan yang cukup luas untuk kelinci-kelinci saya. Jadi kelinci-kelinci saya itu bisa diumbar dengan bebas. Nah, keuntungannya kelinci itu diumbar kan ya karena kelincinya menjadi lebih sehat, daya tahan tubuhnya itu menjadi lebih kuat seperti itu, daripada kalau kelinci itu terus di dalam kandang. Nah, kalau kelinci itu di dalam kandang terus tidak pernah dilepaskan seperti ini, bisa terjadi kelinci-kelincinya ya akan stres seperti itu. Jadi saya ya memanfaatkan juga lahan-lahan yang alhamdulillah cukup luas ini untuk mengumbar kelinci-kelinci saya ini. Nah, jadi mereka itu bisa bebas berlarian seperti itu, bisa bebas bermain. Nah, itu berlari-lari. Ini makanannya sudah tidak dimakan lagi nih, soalnya mungkin kelincinya itu sudah kenyang, karena tadi siang itu sudah saya beri makan daun-daun pepaya yang sudah dilayukan atau dialumkan seperti itu. Ini untuk cemilan saja ini pisang-pisangnya ini, tapi nampaknya sudah kenyang, jadi sudah nggak mau makan lagi nih. Nah, itu bisa dilihat itu kelinci yang jantan itu kan sudah mulai mengejar-ngejar yang betina ini. Nah, ini dia, karena ini sudah mempunyai naluri untuk kawin, sedangkan kelinci betina yang putih ini masih tergolong kelinci yang remaja. Jadi kalau misalkan ini yang jantan mengejar yang betina, ini belum mau untuk melaksanakan perkawinan seperti itu. Itu kan kelinci yang ini sedang hamil. Jadi kalau misalkan kelinci yang jantan ini sedang saya umbar, ini harus dalam pantauan. Takutnya nanti kalau misalkan kelinci yang jantan itu ngejar-ngejar yang sedang hamil ini,
Jadi takutnya kelinci yang sedang hamil itu bisa stres seperti itu. Nah, jadi ini kelinci yang jantan masih dalam pantauan. Nanti setelah sore atau mendekati maghrib ya, ini yang jantan saya kandangkan, saya masukkan kandang. Tapi yang betina-betina ini masih saya umbarkan karena bisa mencari tempat tinggal. Ini di dalam sini kan bisa untuk tempat tinggalnya, ini sudah ada sarang-sarangnya, itu mereka buat sendiri. Nah itu seperti itu. Jadi ya untuk teman-teman seputar perkelincian, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, sekalian sharing-sharing bersama ya, bisa dituliskan di kolom komentar seperti itu. Nah kalau misalkan ada pertanyaan ya insya Allah saya akan menjawab dengan sebisa saya dan sepengetahuan saya seperti itu. Nah bisa kita lihat ini yang jantan itu, nah sudah mulai mau mengawini yang betina itu yang putih. Nah, namun yang putih itu kan belum mau dikawini, ini malah lari-larian ini. Nah itu alhamdulillah bisa memanfaatkan lahan yang luas ini untuk ya berternak kelinci seperti itu. Nah dulu itu ya saya ini untuk beternak ayam, ini juga kandang-kandangnya kan bekas kandang ayam, tapi sudah saya bersihkan, ini sudah saya bersihkan dengan air, terus saya semprot ini. Nah sekarang sudah menjadi kandang kelinci. Ini ya masih sedikit kotor tapi ya insya Allah aman dan tidak membuat kelincinya itu terkena skabies atau seperti nah intinya kelincinya nanti jadi gatal-gatal, intinya seperti itu. Ini kalau skabies kan seperti itu. Ya insya Allah ini sudah aman, ini kandangnya insya Allah sudah aman, sudah saya bersihkan. Ini untuk kandang ayam. Ini dulu juga di dalam sana ya untuk kandang ayam juga, tapi ya sudah saya bersihkan semuanya. Dan kenapa saya jual ayam-ayam saya dulu ya karena untuk harga pakan ayam itu sangat mahal, seperti harga bekatul atau dedak. Kalau tidak tahu bekatul ya dedak, itu 1 kilo dulu saya beli itu bisa sampai 5.000. Itu sangat mahal sekali, padahal padahal itu kan kalau misalkan ayam kita jual, paling kita jual kalau ayam jago yang dewasa itu bisa sampai 120, 100 sampai 150 seperti itu. Itu kalau misalkan bekatul kita beli 5.000 dalam 2 bulan, kan saya biasanya beli bekatul itu harganya 5.000, terus itu belinya kurang lebih ya 2 kilo. Nah 2 kilo itu bisa sampai 1 bulan saja. Nah, itu 1 bulan itu berarti ada modal 10.000. 10.000 itu kan membesarkan ayam dari kecil itu lama sekali, bisa sampai 1 tahun. Terus kalau kita jual cuma dapatnya kalau misalkan ayam jago itu 120 sampai 150. Terus kalau ayam betina paling tidak ya 70.000 sampai 80.000 seperti itu. Jadi ya akhirnya saya tidak mendapatkan untung, cuma ya intinya hanya untuk kesenangan saja seperti itu. Dan akhirnya saya jual semua ayam-ayam saya. Terus dulu ya saya juga punya kolam lele ada 3, tapi sekarang yang berfungsi hanya 1 saja.
satu, karena dulu itu pernah budidaya lele ada 3 kolam, dan yang bibit-bibitnya itu harganya juga lumayan mahal. Ini satu lele yang ukuran 1 jempol tangan itu 500. Jadi saya biasanya membeli untuk 3 kolam ini ya kurang lebih ya ada 600 lele. Nah 600 lele dalam 3 kolam itu saya berarti 200-an. Terus untuk beli pakan pelet itu modal lagi. Dulu satu karung kurang lebih sepertinya berapa saya lupa, 200 berapa seperti itu untuk membeli pakan lele. Jadi ya untuk harga jual lelenya per kilo kan kurang lebih 20.000 per kilo. Biasanya saya jualnya ke itu pedagang-pedagang yang ke pasar, kadang ada yang nitip lele 1 kilo seperti itu. Saya hargai 20.000. Kalau misalkan dihitung-hitung ya lumayan belum ada untung seperti itu. Dan pada akhirnya saya berlatih untuk beternak kelinci seperti itu, karena saya pikir beternak kelinci ya untuk pakan juga bisa hemat, karena mungkin untuk modal membeli kelinci, dan juga paling kalau misalkan ya jangan sampai sakit ya. Kalau misalkan kelincinya sakit ya paling modal obat untuk beli, iya untuk dibeli untuk mengobati kelincinya, itu paling untuk obat itu seperti itu. Dan untuk pakan kan ya alhamdulillah saya juga punya kebun, terus kebunnya juga ditanami dengan pohon-pohon pepaya banyak sekali itu di belakang rumah, menanami pohon pepaya. Jadi ya kalau misalkan saya butuh pakan untuk kelinci kan tinggal petik seperti itu, dan ya tidak mengeluarkan biaya juga. Seperti itu dari perjalanan peternakan saya. Ya insya Allah ini saya sedang berlatih peternak kelinci, semoga saja berhasil seperti itu. Oke, mungkin cukup yang bisa saya sharing-sharing kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, barangkali ada pertanyaan atau saran-saran tentang peternakan kelinci ini, boleh dibagi lewat kolom komentar seperti itu. Ini kelincinya makan lagi. Ya saya akhiri dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share kepada teman-teman kalian tentang peternakan kelinci ini. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.